Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Leo 1 sampai 15 Oktober ya 2021. Dan seperti biasanya kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent. Laki-laki dan perempuan ya tentunya. Dan ini energinya general, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang, dan energinya juga kebolak dan kebalik dengan seseorang yang kalian fokuskan, dan juga pastinya maju mundur waktunya walaupun memang tidak akan terlalu banyak seperti itu ya. Dan kita ngebahas untuk kehidupan dulu seperti biasa. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembacaan garis tangan, kalian bisa mengirim foto ke saya dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan ya. Dan jari-jarinya harus kelihatan semua, dan itu tangan kanan bagian dalam. Biayanya sekitar 100.000. Dan bagi kalian yang memang tertarik dengan personal reading atau pembacaan garis personal reading atau konsultasi, kalian bisa menghubungi saya di kontak kotak deskripsi video ini. Di situ ada nomor WA yang bisa kalian hubungi ya, seperti itu. Dan kita ngebahas yuk kehidupan zodiak Leo 1 sampai 15 Oktober tahun 2021. Sepertinya kalian ini banyak yang lagi mendapatkan rezeki atau kebahagiaan. Itu hasil dari kerja keras kalian, walaupun memang di sini sepertinya ada juga dari kalian yang memang berniat untuk melunasi utang piutang kalian yang memang selama ini mungkin ada ya, mungkin kalian tadinya punya kebutuhan minjam dulu ke orang lain, dan sepertinya ketika ada rezeki kalian memang berniat untuk membayar utang seperti itu. Dan di sini bagi kalian yang lagi mendapatkan keberkahan atau rezeki bahkan kemudahan dalam usaha, di sini kalian juga harus banyak hati-hati dan teliti, karena memang tidak semua hal itu indah dan tidak semua orang itu baik. Jadi ketika kalian istilahnya kelihatan maju atau sukses, tidak semua orang itu suka dengan kebahagiaan kalian. Jadi harus hati-hati dan teliti, apalagi kalau kalian di bidang pekerjaan atau usaha dimanapun ya, dimanapun kalian memang posisinya, atau di usaha atau di politik, harus hati-hati karena rentan dengan manipulasi orang atau memanfaatkan kekurangan kalian. Takutnya nanti akan terjerat atau menjerat kalian ke hal-hal yang kurang baik. Apalagi di bidang politik, takut terjerat dengan hukum yang memang istilahnya orang memanfaatkan kesalahan atau kekurangan atau kecerobohan kalian. Hati-hati dan teliti ya, seperti itu. Dan di sini memang sepertinya dari kalian yang memang zodiak Leo ada juga yang lagi mendapatkan kesempitan rezeki ya. Ini baik yang usaha ataupun yang dagang ataupun yang memang di terapis atau apapun itu. Tapi terapis di sini udah mulai membaik sih secara ekonominya ya. Atau dimanapun itu, ini yang teratur di bagian yang lagi usaha dagang, ataupun memang ada juga yang memang lagi mendapat kesempitan rezeki. Dan itu istilahnya memang kalian harus sepertinya harus memutar waktu ya. Maksudnya gini, kalau kalian ada di bidang usaha ataupun dagang, kalau kalian usaha, kalian harus agak banting setir, mencari usaha apa yang kira-kira istilahnya banyak dibutuhkan orang lain saat ini, atau di bidang jasa, atau di bidang kuliner, atau di bidang sembako, atau di bidang makanan ringan. Tapi yang lebih bagus itu kayak sayur mentah atau apapun itu ya, seperti itu. Tapi bagi kalian yang dagang di bidang sembako, mungkin tempat kalian udah tidak membuat kalian ada rezeki lagi. Udah saatnya kalian pindah tempat ke tempat yang lebih baru dan lebih baik, dan di situ akan ada rezeki yang terbuka untuk kalian. Karena setiap hal itu ada, kadang-kadang ada waktunya gitu. Misal tempat ini dulu rame, belum tentu 5 tahun 3 tahun ke depan rame seperti itu. Mungkin rezeki kalian udah mungkin rezeki kalian nggak di sana lagi, jadi harus pindah ke tempat lain, seperti itulah contohnya ya. Tapi bagi di sini kalian yang mendapatkan keberkahan, kelimpahan atau kemudahan dalam usaha ataupun pekerjaan, sepertinya kalian juga harus banyak bersyukur, dan selain itu harus hati-hati dan teliti dengan siapapun, dan mudah percaya ya, dan harus bisa adaptasi dengan lingkungan. Walaupun kalian mungkin tidak terlalu suka dengan lingkungan itu, tetap istilahnya kalian bertegur sapa walaupun mungkin tidak terlalu membaur, karena itu akan berdampak banget untuk keharmonisan keluarga atau rumah tangga kalian dimanapun kalian berada. Walaupun di sini memang kadang-kadang ada yang lagi memang seperti merantau di kota besar, otomatis ada yang ngontrak, ada juga yang udah punya rumah sendiri, atau misalnya
di kota besar ngontrak, di kampung punya rumah, kan ada yang seperti itu memang. Tapi dimanapun kalian berada, adaptasilah, walaupun memang tidak terlalu membaur, tapi istilahnya komunikasi dijaga dengan lingkungan atau lingkungan pekerjaan, seperti itu ya. Walaupun kalian tetap hati-hati, tidak percaya kepada siapapun, tapi secara ramah tamah tetap dijaga, seperti itu baiknya ya. Dan di sini memang baik kalian yang zodiak Leo, terutama yang di bidang politik, hati-hati dengan tipuan atau dengan jebakan yang akan merugikan kalian dan menjemploskan kalian ke dalam penjara. Hati-hati ya. Di situ kalian juga harus hati-hati dengan berbagai dokumen, kasus apapun atau pekerjaan apapun, diteliti, jangan istilahnya ceroboh dan jangan mudah teriming-iming dengan hal-hal yang bersifatnya manis atau materi, karena itu akan merugikan kalian untuk jangka panjang, seperti itu. Dan di sini memang zodiak Leo ini ada yang lagi berintrospeksi diri ke diri kalian sendiri. Ternyata kesombongan ataupun keangkuhan yang dia miliki tidak membuat dia ini menjadi seseorang yang berarti atau terpuji, bahkan tidak membuat dia bahagia atau merasa sukses dalam hidup ataupun rezeki, seperti itu. Jadi sepertinya ada beberapa di sini zodiak yang lagi mendapatkan hidayah memperbaiki diri dan berintrospeksi diri. Ternyata kekurangan dia itu masih banyak, seperti itu, masih banyak yang lebih dari dia, seperti itu ya. Karena memang zodiak Leo ini rentan dengan angkuh. Saya tidak bilang semua zodiak di Leo angkuh, tapi memang ada bakat-bakat tertentu di setiap zodiak itu, ada sifat-sifat tertentu ya. Dan di sini memang kalian juga harus banyak belajar untuk menghargai kebaikan orang lain, untuk menghargai istilahnya ketulusan orang lain, karena orang-orang seperti itu udah jarang di bumi ini ya. Jadi harus kalian rawat, harus kalian jaga, dan harus kalian hargai biar awet dan anteng bersama kalian, begitu. Jadi jangan ketika kalian butuh baru istilahnya ingat dia, ketika udah nggak butuh ya udah, jangan ya, udah harus dirubah sifat-sifat seperti itu kalau memang di antara kalian ada yang punya sikap seperti itu ya, seperti itu. Saya tidak menghina atau tidak merendahkan siapapun, cuma saya niatnya semoga aja apa yang saya sampaikan bisa memperbaiki diri kalian untuk ke hal-hal yang baik. Kalau baik yang dapat untung itu siapa? Kalian sendiri, bukan saya, seperti itu ya. Dan kita ngebahas di sini untuk yang lagi sedih ya, untuk zodiak Leo ini, misalnya belum dapat pekerjaan atau apa, jangan mudah putus asa, terus berusaha dan berdoa ya kepada Tuhan. Jangan ingin ada punya pekerjaan tapi usahanya kurang ya, sama aja bohong, karena sepertinya energi Leo ini untuk beberapa bulan ke depan rezekinya agak kehambat sedikit, seperti itu. Udah terasa energinya dari 2 bulan ke belakang sebenarnya, tapi mungkin kedepannya antara 1-2 bulan lagi agak kehambat sedikit, seperti itu. Ini kita ngebahas keuangan zodiak Leo dah 1 sampai 15 Oktober 2021. Sepertinya ada berkah kebahagiaan, ada doa-doa yang terkabul, ada doa-doa yang terwujud ya. Dan sepertinya kalian juga banyak bertemu dengan orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Dan di sini juga sepertinya ada kebahagiaan, ada keharmonisan, entah dengan pasangan, dengan rekan kerja, dengan lingkungan kerja, dengan orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Dan sepertinya kesedihan atau sakit hati yang kalian alami saat ini udah mulai berubah dengan kebahagiaan. Jadi ada akhir yang memang membuka kebaikan, ada awal yang manis, seperti itu ya. Akhir dari kesedihan membuka kebaikan. Dan di sini sepertinya baik kalian yang sangat tersendat dengan ekonomi, secara ekonomi di sini sepertinya ada kebahagiaan karena ada bantuan dari seseorang, ini dari orang yang kalian kenal, entah atasan kalian, atasan yang dulu, entah teman kerja atau rekan kerja, sepertinya menawarkan pekerjaan atau menawarkan usaha bersama, dan itu otomatis membuat kalian merasa sangat bahagia dan ada keterangan batin dalam diri kalian. Dan otomatis di sini kalian juga terjalin kebahagiaan atau keharmonisan dalam hubungan pertemanan, entah rekan kerja, rekan usaha, rekan bisnis, atau bahkan dengan keluarga sendiri. Tapi ada juga yang memang terjalin usaha keharmonisan dengan pasangan ya, bisa pacar, calon suami, calon istri, bisa
pasangan kalian gitu ya. Ada doa-doa yang terkabul. Ini doa-doa terkabul ini yang berhubungan dengan materi dan juga secara hubungan. Ada hubungan yang tadinya kurang baik jadi membaik dan harmonis kembali, seperti itu ya. Dan di sini juga ada kebahagiaan yang akan datang berupa materi, tawaran pekerjaan, ataupun sepertinya misalnya tawaran usaha bareng. Dan di sini memang energinya ada yang misalnya awal Oktober udah terasa, pertengahan Oktober udah terasa, ada akhir Oktober udah terasa, bahkan di Oktober, November ya, November, awal November baru terasa, seperti itu energimu ya. Tapi memang di sini kalian juga harus lagi hemat-hemat ya, harus hemat-hemat dulu karena di sini sepertinya banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan. Kalaupun ada pemasukan, kalian ada yang melunasi utang, seperti itu ya. Atau kalian juga harus hemat-hemat dengan keuangan kalian. Siapa tahu kalian akan membuka usaha baru dengan partner kerja yang baru, atau misalnya dengan teman kalian, atau misalnya ada kebutuhan yang tahu-tahu mendadak, misalnya tahu-tahu ada tawaran pekerjaan dan otomatis itu butuh biaya, misalnya untuk kos, untuk transportasi, untuk apapun lah, seperti itu ya gitu. Jadi kita ngebahas yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Di sini sepertinya yang berpasangan ini banyak dari kalian yang lagi mendapatkan kebahagiaan, karena sepertinya kalau kalian ini ada dari kalian yang memang mendapatkan kebahagiaan itu seperti ada keharmonisan, ada ketenangan secara batiniah, secara ekonomi juga mulai membaik lagi. Tapi walaupun ekonomi belum membaik banget, tapi ada keharmonisan dalam rumah tangga ya, ada saling menjaga, saling mengisi, dan saling mendukung, seperti itu. Dan di sini sepertinya kalian juga harus terus banyak bersyukur dan terus berusaha untuk peningkatan kinerja kalian, dan otomatis akan membawa keharmonisan dalam usaha dan pekerjaan kalian. Kalau kalian memang ada keluarga yang lagi sakit, sepertinya akan ada kesehatan kembali, seperti itu ya. Ada kabar baik yang akan datang, ini yang berhubungan dengan kesehatan, pekerjaan, atau ekonomi yang membaik. Atau di sini ada tempat usaha yang memang cukup baik untuk kalian memulai kehidupan yang lebih baik lagi, atau usaha yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Tapi di sini ada juga yang baru menikah, ada kabar baik, misalnya berupa kehamilan ataupun itu, atau restu ya, seperti itu. Restu yang memang misal restu untuk usaha, untuk kerja kemana gitu, yang tadinya mungkin agak kurang ada restu, seperti itu. Pokoknya ada kelahiran, ada kabar baik. Ini kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya kalian lagi mendapatkan balasan dari apapun yang kalian lakukan, entah karma baik atau karma buruk. Kalau karma buruk, kalau kalian banyak menyakiti orang, kalian juga banyak disakiti oleh pasangan kalian atau pacar kalian, gebetan kalian gitu ya. Kalau kalian memang banyak berbuat baik, kalian banyak dibantu, bahkan dipertemukan dengan seseorang yang terbaik buat kalian. Ini bisa gebetan, pacar, ataupun bahkan jadi pasangan nantinya. Dan di sini kalian juga harus semakin bijaksana dan berintrospeksi diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, dan lebih baik lah, lebih mawas diri, lebih membenahi diri, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, seperti itu. Dan di sini bagi kalian yang single parent, laki-laki dan perempuan, sepertinya kalian lagi punya pemikiran yang memang aku ingin ini. Jadi ada tujuan yang memang kalian perjuangkan. Misal ingin punya rumah, atau ingin punya motor, atau ingin punya mobil, atau ingin menikah ya, seperti lagi ada sesuatu yang kalian perjuangkan. Dan di sini sepertinya kalian juga banyak istilahnya memilah-milih atau berpikir kira-kira arahnya kemana dan yang terbaiknya seperti apa. Tapi di sini yang saya sarankan untuk kalian, kalau kalian lagi memilah-milih tentang jodoh, hati-hati, teliti dulu apakah benar-benar sayang atau cinta yang terus kepada kalian atau tidak, karena ini akan berdampak besar untuk kehidupan kalian di masa depan ya. Karena kalau menikah kan intinya seumur hidup, walaupun memang kita sama-sama tahu jodoh itu takdir Tuhan, tapi kita sebagai manusia ya memohon dan meminta dikasih jodoh yang baik, yang bisa seiring sejalan dengan kita, seperti itu ya. Dan di sini bagi kalian yang memang lagi merintis usaha ataupun pekerjaan, atau misalnya ingin meraih sesuatu, hati-hati dan teliti, jangan tergesa-gesa, jangan ceroboh, karena hal-hal seperti itu akan membuat kalian bukannya cepat tapi malah terhambat,
karena pasti ada kesalahan yang kalian lakukan dan itu menghambat kemajuan usaha ataupun pekerjaan kalian, seperti itu. Dan begitu juga dengan mencari jodoh, jangan tergesa-gesa, jangan memaksakan ya, yakini aja kalau udah saatnya pasti ada. Yang penting kalian mau berusaha dan mau terbuka, tetapi bukan berarti banting-banting harga ya, karena apapun yang kalian lakukan kalau belum waktunya, belum saatnya, pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi yakin aja Tuhan itu punya waktu tersendiri yang terbaik buat kalian. Seperti itu ya untuk zodiak Leo. Semoga ini menjadi arahan-arahan yang baik atau menjadi sesuatu yang membawa kebaikan atau membawa pencerahan buat kalian. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian selalu bahagia, sehat, panjang umur ya, banyak rezeki. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.